Bagaimana jadinya kalau kamu diajak ayahmu ke planet asing yang penuh racun cuma demi menggali kristal misterius yang katanya mahal? Tapi saat mendarat semuanya berantakan, mesin rusak dan ternyata bukan cuma kalian yang datang ke sana. Ada orang lain, orang yang tidak segan menembak demi satu kantong kristal. Dan di tengah planet asing itu, kamu terpaksa bertahan hidup bersama orang asing yang tak bisa dipercaya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperkenalkan kita pada seorang ayah bernama Damon dan putrinya yang bernama Sehe. Mereka berdua sedang berada di dalam sebuah kapal angkasa yang meluncur menuju sebuah bulan berwarna hijau pekat. Tujuan mereka ke sana ternyata untuk mencari nafkah dengan cara yang cukup ekstrem, yaitu mencari permata atas perintah sebuah perusahaan. Uniknya, permata yang mereka cari bukanlah hasil tambang biasa. Permata ini sebenarnya adalah hasil panen dari makhluk aneh yang hidup di dalam tanah, namanya Aurelak. Damon sendiri bukan orang baru dalam pekerjaan ini. Ia sudah cukup berpengalaman dan ini adalah kunjungannya yang ketiga ke planet asing tersebut. Makanya, jangan heran kalau kondisi fisiknya sedikit menurun akibat perbedaan atmosfer yang ekstrem. Tak lama berselang, suara kapten terdengar, mengabarkan kalau kapal mereka sudah memasuki orbit. Setelah mendapat izin, Damon dan Chi pun meluncur turun menggunakan sebuah pesawat pendarat yang lebih kecil. Sialnya, saat memasuki atmosfer, sistem pesawat mereka mendadak ngadat. Akibatnya, mereka mendarat darurat dengan sangat kasar dan meleset jauh dari lokasi seharusnya tempat tim pekerja lain sudah menunggu. Mau tidak mau, mereka harus menempuh sisa perjalanan dengan berjalan kaki. Sebelum keluar, keduanya mengenakan baju pelindung lengkap dengan alat bantu napas. Anehnya, meski planet ini hijau royo-royo penuh tanaman penghasil oksigen, komposisi udaranya sama sekali tidak seimbang, membuatnya jadi sangat beracun bagi manusia. Mereka pun berbagi tugas, bertugas sebagai penunjuk jalan dengan peta, sementara Damon mengawasi keadaan sekitar sambil siap siaga dengan senjatanya. Baru berjalan sekitar 1 jam, mereka menemukan sebuah masker oksigen usang di tanah. Damon menjelaskan kalau dulu banyak kelompok lain dari perusahaan saingan yang ikut berburu di sini. Tapi karena kebanyakan dari mereka kurang pengalaman, ujung-ujungnya malah saling sikut dan bertikai. Itulah sebabnya ia selalu membawa senjata untuk berjaga-jaga. Di tengah perjalanan, mata jeli Damon menangkap sebuah gundukan tanah yang mencurigakan. Benar saja, itu adalah sarang Aurelak. Dengan cekatan, Damon mulai menggali, lalu menuangkan sejenis cairan asam untuk melumpuhkan makhluk itu sebelum mengeluarkannya dari sarang. Rupanya, permata berharga itu tersimpan di dalam perut si makhluk asing. Tapi proses pengambilannya harus super hati-hati. Salah potong sedikit saja, permata itu bisa hancur dan berubah jadi cairan asam yang sangat mematikan. Berkat pengalamannya, Damon berhasil mengeluarkan permata itu dengan mulus. Dilihat dari ukurannya yang sempurna, permata itu bisa laku sampai $10.000. Tentu saja, girang bukan main. Uang sebanyak itu sudah cukup untuk melunasi utang dan membuat mereka bisa pulang ke bumi. Tapi Damon punya rencana lain. Ia menolak untuk berhenti. Tujuan utama mereka sebenarnya adalah sebuah lokasi rahasia yang kabarnya merupakan sarang dari Ratu Aurelak. Di sana, sudah ada tim lain yang menunggu untuk membantunya memanen permata yang nilainya bisa 5 kali lipat lebih besar. Ini adalah kesempatan emas yang mungkin tak akan datang 2 kali. Jika mereka berhasil, hidup mereka akan terjamin. Saat Shi sedang mencari sumber air, Damon tiba-tiba mendengar suara asing dari transmisi radionya. Ia langsung menyuruh Shi mematikan mikrofon dan segera bersembunyi. Benar saja, 2 orang bersenjata mendekat. Salah satunya, yang bernama Ezra, langsung bertanya bagaimana cara Damon bisa sampai ke planet ini. Damon mencoba berkelit dengan mengaku sebagai pengembara biasa, tapi Ezra tidak bodoh. Ia langsung menurunkan senjatanya, memaksa Damon untuk mengaku di mana pesawatnya dan apakah kapal induknya masih ada di atas sana. Kalau tidak, nyawanya bisa melayang.
Karena terbojok, Damon akhirnya terpaksa buka kartu. Ia menceritakan misinya untuk memanen di sarang Ratu Aurelak. Awalnya Ezra tidak percaya dan menganggapnya bualan, tapi Damon berhasil meyakinkannya. Ia menjelaskan kalau perusahaan tidak mungkin mengirim seorang pemanen profesional seperti dirinya jika tidak ada informasi yang sangat akurat. Damon kemudian menawarkan jalan tengah. Bagaimana jika mereka bekerja sama dan hasilnya dibagi 3? Ezra yang juga ingin keluar dari planet itu sepertinya tidak punya pilihan lain selain setuju. Disinilah Damon mulai main cerdik. Diam-diam ia menghubungi Shi lewat radio menyuruhnya mengambil senjata yang tadi ia tinggalkan. Rencananya, saat Ezra dan temannya lengah, Damon akan memberi kode agar Shi muncul dan mereka bisa melucuti senjata keduanya. Sepanjang jalan, Damon terus mengajak Ezra mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya, sementara Shi mengendap-endap mengikuti dari belakang. Begitu ada kesempatan, Shi tiba-tiba muncul sambil menodongkan senjata. Damon pun dengan cepat merebut senjata Ezra. Ezra jelas kaget dan bertanya kenapa Damon mengingkari janji mereka. Tapi Damon tidak peduli dan malah menyuruhnya membuka kotak yang ia bawa. Isinya ternyata penuh dengan permata. Sialnya, kilauan permata itu justru membuat Damon lengah sesaat. Michael, teman Ezra, langsung memanfaatkan momen itu untuk balik menembak. Baku tembak pun tak terhindarkan. Melihat ayahnya tertembak, Shi refleks menembak Michael hingga tewas. Namun naas, pelurunya habis. Ezra yang kini memegang kendali langsung mengambil senjata dan menyuruh Shi menyerah. Sadar situasinya gawat, Shi langsung kabur sekencang-kencangnya ke dalam hutan. Ezra kemudian memeriksa kondisi Damon yang sudah sekarat karena luka tembak di dadanya. Tanpa pikir panjang, Ezra pun mengakhiri penderitaan Damon dengan 1 tembakan. Sementara itu, Shi berhasil mencapai pesawat pendarat mereka, tapi harapannya untuk kabur pupus seketika. Pesawat itu ternyata rusak parah akibat pendaratan kasar sebelumnya. Setelah diperiksa, sudah tidak ada harapan lagi. Pesawat itu sudah tidak mungkin bisa terbang ke angkasa. Kini, Shi benar-benar sendirian di planet asing yang mematikan. Untuk menenangkan diri, ia mencoba mendengarkan musik, mungkin berharap alunan nada bisa mengusir rasa takutnya. Tapi ia lupa, ada 1 orang lagi yang masih berkeliaran di luar sana. Benar saja, tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki. Ezra berhasil menemukannya. Karena refleks, Shi langsung menodongkan senjata dan menembak lengan Ezra. Tapi dengan sigap, Ezra berhasil merebut senjata itu lalu membuka helm pelindungnya. Ia meminta Shi memberikan kotak medis untuk mengobati lukanya. Nah, karena tangannya terluka, Ezra jadi lengah, dan kesempatan ini dimanfaatkan Shi untuk merebut kembali senjatanya. Dengan todongan senjata, Shi pun bertanya apakah Ezra yang membunuh ayahnya. Ia mendengar suara tembakan saat kabur tadi. Ezra dengan santai mengakuinya, setidaknya secara teknis. Ia bahkan menantang Shi untuk segera menembaknya saja kalau mau balas dendam. Oh, ia juga sudah muak dengan planet terkutuk ini. Anehnya, Shi tidak melakukannya. Ia malah meminta Ezra menunjukkan lokasi pesawatnya agar mereka bisa terbang kembali ke kapal induk. Sialnya, Ezra memberitahu kalau pesawatnya juga sudah jadi rongsokan akibat pertikaian internal di timnya. Ezra lalu bercerita, awalnya ia senang bukan main saat bertemu Damon, karena itu berarti ada harapan untuk pulang. Tapi Damon terlalu berbelit-belit, sampai akhirnya ia menawarkan kerjasama untuk mencari sarang Ratu Aurelak. Ayah Shi juga bilang kalau ada tim lain yang sudah mendarat lebih dulu dan sedang menunggunya di sana. Kalau cerita Damon benar, itu artinya masih ada 1 pesawat pendarat lain yang bisa mereka tumpangi. Ezra lalu menjelaskan kalau ia menembak Damon karena ayahnya sendiri yang memintanya untuk mengakhiri penderitaannya. Tapi ada 1 hal yang perlu Shi tahu. Kematian ayahnya dipicu oleh keserakahannya sendiri yang mengambil kotak permata milik Ezra, yang membuat Michael jadi marah dan menembaknya. Di sisi lain, Shi juga menembak Michael. Jadi, hitungannya mereka impas. Mendengar itu, Shi terpaksa bekerja sama dengan Ezra. Berbekal peta peninggalan ayahnya, mereka memulai perjalanan mencari lokasi sarang sang ratu, tempat tim lain seharusnya berada. Sepanjang jalan, Shi tetap waspada dan terus menodongkan senjatanya, jaga-jaga kalau Ezra berbuat macam-macam.
Tapi uniknya, di tengah ketegangan itu, mereka tetap saling membantu mengganti cairan pembersih udara di baju pelindung masing-masing. Setelah berjalan cukup jauh, mereka bertemu dengan sekelompok orang misterius. Entah mereka penduduk lokal atau kelompok lain yang sudah lama terdampar dan berhasil bertahan hidup di planet ini. Ezra menyuruh Shi menurunkan senjatanya agar tidak memancing keributan. Tapi kelompok itu malah menjauh, seakan tidak mau berurusan dengan mereka. Tiba-tiba, Ezra merasa luka tembak di lengannya semakin parah. Walaupun sudah diobati, luka itu terus bernanah. Kemungkinan besar, racun dari udara planet ini masuk dan membuat infeksinya makin menjadi-jadi. Tidak ada pilihan lain, mereka harus mengikuti kelompok tadi dan mencari pemukiman mereka. Mungkin saja mereka punya obat yang bisa menyembuhkan lukanya. Setelah mengikuti jejak, mereka akhirnya tiba di sebuah pemukiman sederhana. Ezra mencoba menyapa dan menjelaskan kondisinya. Para penjaga meminta mereka meninggalkan senjata di luar sebelum diizinkan masuk. Di dalam, seorang kepala suku bernama Orf menyambut mereka dan mempersilahkan mereka melepas helm. Ternyata, udara di dalam tenda mereka cukup bersih. Orf bercerita kalau mereka dulunya juga para penambang Aurelak sama seperti Shi dan Ezra. Tapi mereka berhenti setelah salah satu dari mereka tewas. Ezra yang tidak terbiasa dengan udara kotor mulai batuk-batuk, gejalanya mirip seperti yang dialami Damon. Orf lalu memberikan ramuan khusus yang bisa membersihkan racun dari tubuh. Ramuan inilah yang menjadi kunci mereka bisa bertahan hidup. Ezra berterima kasih dan menawarkan beberapa permata miliknya sebagai ganti ramuan untuk mengobati lukanya. Tapi Orf menolak tawaran itu. Sebaliknya, Orf justru mengeluarkan sekotak penuh permata dan memberikannya pada Ezra. Tawaran yang terdengar baik ini ternyata punya maksud tersembunyi yang mengerikan. Orf ingin melamar Shi untuk dinikahkan dengan putranya. Alasannya, satu-satunya wanita di kelompok mereka sudah meninggal dunia, yang berarti tidak akan ada lagi generasi penerus. Kehadiran Shi dianggap sebagai harapan baru. Selain permata, Orf juga berjanji akan menyembuhkan luka Ezra sepenuhnya jika ia setuju menyerahkan Shi. Tentu saja, Shi menolak mentah-mentah. Menikah dengan orang asing di planet asing adalah ide gila. Tanpa pikir panjang, ia memakai kembali baju pelindungnya dan lari sekencang-kencangnya ke dalam hutan. Semakin jauh ia berlari, oksigennya semakin menipis. Udara beracun mulai merembes masuk ke dalam bajunya. Di puncak keputusasaan, Shi mendengar transmisi radio yang menuntunnya ke sebuah tenda, tempat tinggal Ezra selama ini. Di sana, Ezra menjelaskan kalau ia berusaha menyusul Shi tapi kehilangan jejaknya. Ia kemudian menawari Shi makanan dan minuman, tapi ada masalah yang lebih besar. Orf menolak memberikan obat dan lukanya kini sudah sangat parah. Jika tangannya tidak segera dipotong, racunnya akan menyebar ke seluruh tubuh. Masalahnya, Ezra tidak bisa melakukannya sendiri. Ia meminta bantuan Shi. Shi sempat ragu dan bertanya apakah tidak ada cara lain. Ezra menjawab, satu-satunya cara adalah ramuan milik Orf. Tapi ia lebih memilih kehilangan tangannya daripada harus menyerahkan Shi dan membuatnya menderita seumur hidup. Momen itu membuat Shi sadar kalau Ezra tidak seburuk yang ia bayangkan. Akhirnya, ia setuju untuk membantu. Dengan peralatan medis seadanya, Shi bersiap melakukan amputasi. Untuk mempercepat prosesnya, Ezra bahkan menggunakan cairan asam yang biasa dipakai untuk membunuh Aurelak. Untungnya, Shi ternyata sudah terbiasa dengan tindakan medis semacam ini sejak kecil, jadi ia bisa mengatasi rasa takutnya dengan cukup baik. Setelah beristirahat sejenak dan melewati drama potong tangan, perjalanan Shi dan Ezra pun berlanjut. Sejak saat itu, hubungan mereka yang tadinya penuh curiga kini jadi jauh lebih baik. Mereka bahkan terlihat akrab satu sama lain. Saat malam tiba, mereka akhirnya sampai di lokasi yang ditunjukkan peta peninggalan Damon. Di sana, mereka melihat pemandangan yang ditunggu-tunggu, sebuah pesawat angkasa dan sekelompok orang. Ezra menduga, inilah tim bekerja yang diceritakan ayah Shi. Anehnya, ada seorang pria berkulit merah yang dikurung di dalam kotak kaca. Sepertinya, ia adalah tahanan mereka. Tanpa basa-basi, Ezra langsung maju dan menemui ketua kelompok itu. Ia memperkenalkan diri sebagai Damon, pemanen yang sudah ditunggu-tunggu. Ezra berbohong dengan mengatakan pesawatnya mendarat di lokasi yang salah.
makanya ia terlambat sampai. Ketua kelompok yang bernama Miken ini berkata, kalau waktu mereka sudah semakin mepet dan penggalian harus segera dimulai. Tapi Ezra tidak mau buru-buru, ia mengajukan kesepakatan lebih dulu. Ia bersedia memanen permata sebanyak yang ia mau, tapi sebagai gantinya, ia dan Shi harus bisa ikut menumpang pulang di pesawat itu. Miken langsung menolak, katanya pesawat itu sudah penuh sesak oleh krunya yang juga ingin pulang, tapi ia berjanji akan memberitahu markas untuk mengirim jemputan begitu mereka sampai di kapal induk. Ezra tentu saja tidak sebodoh itu. Ia tahu, sekali mereka mendapatkan semua permata, mereka pasti akan langsung kabur dan tidak akan pernah kembali. Apalagi setelah Ratu Aurelak dipanen, tidak akan ada lagi permata yang bisa dicari di tempat ini. Ia mengatakan kalau hanya dia yang bisa memanen permata itu dengan benar. Tanpa dirinya, semua harta karun itu akan terkubur selamanya dan mereka semua pulang dengan tangan kosong. Setelah berdebat, salah satu anggota kru memberikan usul. Bagaimana kalau mereka mencopot tangki hidrogen cadangan di pesawat? Bobotnya kira-kira cukup untuk menggantikan 2 orang. Dengan begitu, Ezra dan Shi bisa ikut menumpang. Tentu saja setelah pekerjaan mereka selesai. Akhirnya, kesepakatan pun tercapai. Miken menunjukkan lokasi sarang yang dimaksud. Tempat itu dipenuhi gundukan tanah, menandakan ada puluhan permata yang siap dipanen. Ezra dan Shi pun mulai bekerja dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Daemon. Namun masalah baru muncul. Saat mencoba membelah daging Aurelak, Ezra yang kini hanya punya 1 tangan malah merusak permatanya. Seperti yang kita tahu, proses ini butuh ketelitian tingkat dewa. Salah sedikit saja, permata itu akan hancur. Miken jelas tidak suka melihatnya. Ezra mencoba menenangkan suasana, mengatakan kalau masih banyak permata lain di dalam tanah. Tapi lagi-lagi ia gagal. Berulang kali ia mencoba, berulang kali pula permata itu hancur di tangannya. Bahkan saat Shi mencoba membantu pun, hasilnya sama saja. Miken yang merasa mereka hanya membuang-buang harta karun akhirnya hilang sabar dan menodongkan senjatanya. Tapi sebelum ia sempat menarik pelatuk, Ezra yang sudah siap siaga langsung menyerangnya, lalu membenamkan kepala Miken ke sarang Aurelak yang masih terbuka. Suara tembakan membuat anak buah Miken berdatangan dan baku tembak pun tak terhindarkan. Ezra dan Shi langsung kabur ke dalam hutan untuk bersembunyi. Sayangnya, salah satu dari mereka berhasil menemukan Ezra dan perkelahian sengit pun terjadi. Meski berhasil menang, Ezra tertusuk di bagian dadanya. Dalam kondisi terluka parah, Ezra menyuruh Shi untuk lari ke pesawat dan kabur selagi ada kesempatan. Tapi Shi menolak. Ia malah nekat kembali ke tenda untuk mengambil kotak medis. Namun, saat itu juga tembakan salah satu anak buah Miken justru mengenai kotak kaca, membebaskan si pria merah yang dari tadi dikurung. Pria itu pun langsung mengamuk dan menyerang balik anak buah Miken. Di tengah kekacauan itu, Shi berhasil mendapatkan kotak medis dan kembali untuk mengobati luka Ezra. Ia menegaskan kalau ia tidak akan pernah meninggalkan Ezra sendirian. Bersama-sama, mereka berdua berlari menuju pesawat. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan permata atau kekayaan. Yang terpenting sekarang adalah selamat dan pulang ke bumi. Beberapa saat kemudian, pesawat itu pun berhasil meluncur, meninggalkan planet hijau yang penuh kenangan pahit itu, dan film pun berakhir, guys. Dari film ini kita belajar, kalau kamu lihat planet hijau yang indah dari jauh, ingat, itu bukan surga. Itu tempat kamu disuruh kerja rodi pakai helm. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.